Hai guys, welcome to Daily Screen, welcome to Daily Update. Yap, kita membawa kabar menghebohkan yang baru saja dirilis, diresmikan. Ini sebenarnya teori yang diharapkan, yang diinginkan para fans dari sejak tahun 2021-2022. Itu heboh, pengen karakter ini tuh join ke Marvel Cinematic Universe. Ternyata Kevin Feige, Marvel Studio mendengarkan apa yang diinginkan oleh para fans. Akhirnya, The Punisher yang diperankan oleh Jon Bernthal resmi join ke Marvel Cinematic Universe. Kita tepuk tangan dulu dan selamat buat teman-teman yang berjuang, mungkin ngasih hashtag, mungkin nge-DM Kevin Feige. Kita nggak tahu, ada teman-teman yang nekat, Om, tolong dong masukin Jon Bernthal di project kalian di Marvel Cinematic Universe. Dan ternyata ya gitu ya. Sebenarnya walaupun kita nggak usaha keras, nggak juga ngasih hashtag, juga nyentil si Kevin Feige, sebenarnya dengan masuknya Daredevil, Matt Murdock ke Marvel Cinematic Universe tentu akan membawa perintilan-perintilan dari ceritanya di Netflix. Kayak Kingpin juga orang yang sama, dan sekarang akhirnya Jon Bernthal atau The Punisher adalah orang yang sama juga yang akhirnya masuk ke dalam cerita Marvel Cinematic Universe. Jadi apa dia di Marvel Cinematic Universe? Tentu saja untuk sekarang yang kita tahu adalah dia akan join di 18 episode dari series Daredevil Born Again, dan kita akan melihat dengan banyaknya episode sampai 18 itu sejauh ini adalah series dengan episode terbanyak yang dimiliki oleh Marvel Cinematic Universe. Dan ini kabarnya akan dirilis sekitaran summer, kayaknya di tahun 2024, antara 2024 atau 2025 kalau nggak diundur. Dan mereka udah mulai melakukan proses syuting ya mungkin di akhir tahun yang udah pasti mereka akan melakukan proses syuting di New York City. Dan kita benar-benar menantikan gimana ceritanya nanti dengan masuknya The Punisher ini, apa yang akan dibentuk oleh Marvel Cinematic Universe. Dan jujur, gue setelah melihat penggambaran Daredevil di Marvel yang hadir di Spider-Man No Way Home, itu agak sedikit meyakinkan. Tapi ketika dia hadir di She-Hulk, dan jujur itu penggambaran Daredevilnya lebih lebih ceria, lebih banyak bercandanya gitu ya. Dan setuju nggak setuju, ada yang setuju, ada yang enggak gitu, ada yang pengennya dark gitu ya, si paling dark gitu ya. Dan sejauh ini sih aman-aman ya, tapi memang jangan sampai ya, lagi-lagi Marvel tolong dengarkan ini ya, jangan dibuat si Daredevil ini bercandanya kelewatan gitu, akhirnya kan cringe jadinya ya, seperti yang terjadi di film Thor Love and Thunder. Bahkan gara-gara Thor Love and Thunder akhirnya di film Ant-Man and the Wasp Quantumania, canda-candaan yang sebenarnya itu adalah ciri khas dari Scott Lang ikutan cringe juga, akibat mungkin fans udah mulai agak sensitif, kaku-kaku gitu ya. Dan kita benar-benar berharap kalau Daredevil yang Born Again, lahir lagi ini, benar-benar jangan yang kayak benar-benar full reboot ya, jangan yang menghilangkan karakter lamanya, dan tetap dia tuh bisa menyesuaikan di segala tempat. Seriusnya harus ada, bercandanya pun jangan terlalu berlebihan. Dan kalau kita melihat diputuskan bahwa The Punisher masuk ke dalam project Daredevil, kayaknya dialah yang menyelamatkan series ini untuk tetap pada ciri khasnya seperti di Netflix. Karena kita tahu sendiri The Punisher kan membunuh siapapun yang dia temui gitu ya. Salah satu karakter Marvel yang gue suka itu adalah The Punisher, gimana dia membantai semuanya itu. Kalau di seriesnya kan cuma sampai 2 season kan nggak dilanjutin, padahal kita banyak sekali teman-teman yang mengharapkan bahwa The Punisher itu dilanjutkan ke season ketiga. Ternyata enggak, dan malah justru masuk ke klub mereka gitu, The Defenders. Gue nonton semuanya kayak series-series Marvel di Netflix, dan ya sejauh ini The Punisher menyelamatkan ekspektasi gue untuk Daredevil Born Again. Gue nggak mau Daredevil yang bercandaan, yang terlalu banyak drama anak-anaknya. Gue maunya Daredevilnya tetap pada pakemnya, dan masuknya The Punisher gue benar-benar berharap bahwa ada yang mengendalikan warna dari Daredevil versi MCU ini guys. Dan kita masih bertanya-tanya apa yang dilakukan The Punisher di Born Again ini. Apakah dia terlibat akan melawan Kingpin, atau justru dia akan menjadi villain justru nanti di series ini? Kita masih belum tahu sejauh ini. Yang benar-benar lagi-lagi gue berharapkan adalah jangan terlalu lepas dari bayang-bayang yang kita kenal di versi live action, yaitu di Netflix. Memang mungkin di versi komik Marvel ada beberapa lah karakternya lebih berwarna, tapi
Pada intinya versi live action kita benar-benar jangan lepas dari bayang-bayang di Daredevil sih sekali lagi guys. Setelah kita tahu kalau Jon Bernthal akan join di MCU sebagai The Punisher, sekarang kita bertanya-tanya akan seperti apa warna dari series Daredevil ini. Kita tahu sendiri seperti yang kita bahas sebelumnya, masuknya Jon Bernthal tentu akan berpengaruh dengan warna dari series Marvel ini. Dan Vincent D'Onofrio yang memerankan Kingpin pernah beberapa interview dia bilang bahwa Daredevil versi MCU akan sedikit berbeda dengan versi di Netflix. Nah itu yang gue takutkan sih, jangan sampai canda-candaannya terlalu berlebihan. Cukup aja kita ngelihat Daredevil nggak pakai sepatu di series She-Hulk, setelah itu udah balik lagi ke pakemnya gitu ya. Yang membuat kita cukup optimis dengan series Daredevil Born Again ini adalah pernah di beberapa wawancara Jon Bernthal ini mengatakan bahwa dia ingin kalau dia suatu saat masuk ke MCU, dia maunya The Punisher itu tidak lari dari penggambaran yang sudah ia buat di versi Netflix. Dengan begitu, pasti kalau dia mau langsung masuk ke MCU ada beberapa syarat-syarat yang akhirnya dipenuhi oleh Kevin Feige. Dan yap, kita benar-benar berharap bahwa Daredevil tetaplah Daredevil yang ada, justru kalau bisa dark gitu ya, si paling dark. Setidaknya di antara film-film Marvel tuh jangan yang lurus-lurus aja gitu, jangan yang cerah semua umur gitu ya. Kita berharap mungkin yang ini 16 tahun ke atas paling enggak ya gitu. Benar-benar kita berharap seperti itu guys. So bagaimana menurut kalian dengan berita menghebohkan ini? Kalau ini cukup menghebohkan sebenarnya untuk para fans. Selain The Punisher, sebenarnya kita juga sedang menunggu keputusan dari Kevin Feige dan juga Marvel Studios untuk membawa lagi karakter-karakter Netflix kayak Jessica Jones, Luke Cage, itu benar-benar harus dibawa lagi ke versi MCU gitu. Tetap orang yang sama karena ya susah juga kan nyari daripada casting orang yang baru, resikonya dibully gitu ya, mending orang lama dibawa lagi. Jessica Jones sih wajib harus ikut, dan kita lihat aja nanti apakah di 18 episode yang dimiliki oleh Daredevil Born Again mereka akan memperlihatkan cameo-cameo dari The Defenders. Kita tunggu saja guys. So sejauh ini itulah informasi terbaru terkait dengan Marvel Cinematic Universe, dan sebenarnya masih banyak sih informasi-informasi menarik lainnya juga yang cukup menghebohkan baik dari DC dan juga Marvel. Tapi kita buat di video terpisah aja. Pastikan semua teman-teman yang mungkin belum subscribe jangan ketinggalan informasi-informasi menarik terkait beberapa berita-berita superhero movie lainnya hanya di channel ini tentunya. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.